Selamat malam Pastor. Tadi Ibu Oke. Clara mau sharing apakah bagian ini atau nanti? Ada Ibu Lisa Halo? tadi bilang. Ibu Silakan Clara, Bapak. Ya. Ibu Clara tadi mau sharing begitu. Apakah sekarang atau nanti, Pastor? Bu Clara di unmute dulu. Bu Clara di unmute dulu. Ya, saya kan sudah share. Oh. Iya, Ibu Clara sudah sharing. Ya, Ibu Merly, Ibu Merly yang belum, Ibu Merly. Ibu Merly ya. Amerika. Bu Merly silakan. Bu Merly. Ya, terima kasih Father dan Ibu Bapak semua. Kalau boleh saya tanya ke Ibu Lisa. Iya, silakan Ibu Merly. Oke, Bu Merly. Lisa, tadi silakan. saya mendengar bagian bahwa ada kedukaan ketika kakaknya Ibu Lisa itu berpulang ke rumah Bapak. Dan padahal Ibu Lisa itu yang membantu Ibu Lisa dalam proses rekaman lagu-lagu, lagu-lagu rohani betul. dan semuanya. Saya mengerti sekali bahwa Ibu Lisa sangat berduka dan kehilangan yang luar biasa. Nah, saya pun mengalami hampir yang sama karena saya kehilangan adik saya yang sangat saya kasihi 1 tahun yang lalu. Ingin saya tanyakan ke Bu Lisa, bagaimana Bu Lisa menata kesedihan dan kehilangan itu? Tanyaan saya, Bu Lisa. Iya, memang butuh waktu juga ya, Bu. Butuh waktu. Tidak bisa seketika juga ya saya hilang rasa sedih. Sampai sekarang pun, Bu, kalau saat-saat tertentu ya, saya timbul lagi. Jadi tidak bisa hilang juga ya. Tapi paling tidak saya sudah bisa lebih kuat ya. Saya sudah bisa berkarya lagi bersama dengan teman saya yang sebagai pemusik gitu. Ya saya melihat bahwa ya memang semua orang pasti ada saatnya ya akan kembali ke rumah Bapa gitu. Dan yang saya yakini dia sudah bahagia bersama para malaikat, bersama para kudus, bersama ayah saya ya di surga, bersama eyang saya, bersama semua orang lah yang kita cintai, yang sudah mendahului kita ya. Jadi saya yakin bahwa Tuhan pasti sudah menempatkan orang-orang yang kita kasihi ini pada tempatnya yang terbaik ya. Dan saya bisa yakin itu kenapa? Karena saat terakhir dia sakit itu dia juga saya waktu itu mau ada drama musikal di Jakarta, Keuskupan Agung Jakarta ya, bersama ketua komsosnya itu Romo Hari ya. Waktu itu Romo Hari tidak tahu kalau kakak saya sudah sakit. Romo Hari bilang, "Mas Ari, tolong bantu saya ya, saya ini ada drama musikal, Mas Ari bikin musik, ilustrasi musik ini." Siap Romo, dia bilang gitu. Dalam keadaan sakit pun dia dia bilang siap ya. Jadi ada keinginan untuk dia sembuh, ada kerinduan untuk melayani ya melalui musik itu. Tapi memang keadaannya lain ya, ceritanya lain, Tuhan punya rencana lain. Yang saya yakin pasti itu yang terbaik yang kakak saya terima ya, karena dia sangat sesak nafas ya, jadi ada benjolan besar sekali ternyata di saluran nafas dia. Itu yang membuat dia batuk-batuk terus dan sesak nafas ya.
dan dia nggak mau kemo waktu itu. Dia nggak mau di kemo karena dia pikir nanti rambutnya rontok, terus jadi kurus dan segala macam gitu. Dia mau terus kelihatan keren gitu, ya. Lucu juga sih kakak saya iya dia nggak mau gitu kelihatan sakit, dia nggak mau kelihatan lemah, dia nggak mau kelihatan nggak keren gitu ya. Jadi dan dia juga nggak tahan sakit ya, nggak tahan sakit itu. Jadi mungkin memang itu yang terbaik ya yang Tuhan kasih. Tapi saya itu yakin dan percaya ya, karena kalau untuk lagu-lagu rohani ya, dia tidak memikirkan tidak memikirkan komersial itu. Jadi dia memberikan segala yang ia punya ya melalui keahliannya bermusik seperti itu. Jadi dia kalau untuk lagu rohani dia sangat mendukung ya, senang juga saya bisa ini dipakai Tuhan gitu, dan dia mendukung di situ, nggak sama sekali tidak berpikir komersial, nilai komersialnya itu. Jadi saya sungguh yakin bahwa Tuhan sungguh mengasihi dia gitu Bu. Jadi adik ibu juga pasti itu karena Tuhan sayang sekali sama dia ya. Jadi Tuhan mau melepaskan segala sakitnya yang ia rasakan, dan Tuhan pasti sudah tempatkan ia di tempat yang terbaik ya Ibu Merly. Ya pasti yang itu sekali lagi mungkin saya bisa bantu untuk melihat lagi kedukaan yang dialami oleh Bunda Maria. Jadi duka kita nggak ada apa-apanya Bu Merly gitu. Kalau kita lihat Bunda Maria itu benar-benar luar biasa. Ya Ibu Merly, saya ikut berdoa untuk kedamaian adiknya Ibu Merly, dan semoga Ibu Merly juga dikuatkan sekeluarga ya. Ya Ibu. Nah saya kasih ini ya Bu. Saya kasih link lagu saya yang single saya yang terbaru tahun 2020 ini judulnya Terbaik. Itu saya juga berdoa untuk orang-orang yang saya cintai yang sudah pergi mendahului kita semua. Saya berdoa melalui lagu itu, doa dan cinta untuk mereka, semoga ada di tempat yang terbaik. Dan juga untuk adiknya Ibu Merly ya. Saya ketikin di sini ya Bu, linknya ya. Nanti Ibu bisa dengerin. Mudah-mudahan bisa dikuatkan dengan pujian itu. Terima kasih Ibu Merly. Oke, terima kasih Bu Lisa udah menjawab pertanyaan Ibu Merly di Amrik. Ada juga yang mau sharing nih, Pak Edward. Halo Rom. Ya, bisa sharing pengalaman Pak atau mau bertanya ke Ibu Lisa, silahkan. Saya mau sharing sedikit pengalaman saya tentang Do Rosario dan tentang pagi berangkat kerja saya berdoa, dan di tempat kerja jam 3 sore saya bekerja sambil doa rongga. Tapi pada suatu ketika sore saya biasa pergi kerja tuh dijemput sama diantar oleh supir. Tapi karena hari itu cuaca lagi bagus, saya coba tempat kerja saya. Sampai semua orang kaget, kenapa Pak Edu di Belanda Pak? Jadi saya di Belanda, Ibu, di Rotterdam. Ini di Belanda, ya di Rotterdam ya. Oke, silakan. Lalu saya bilang sama supir saya, jangan jemput, saya besok mau pakai skuter karena ada matahari, jadi saya pengen enjoy. Tapi hari itu saya sedih sekali, sangat sedih. Sedih yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Lalu saya telepon semua keluarga saya di Australia, di Timur Timur, di Indonesia.
di Portugal. Apa semuanya baik? Kok saya hari ini sedih sekali, sangat sedih. Begitu saya di tempat kerja, juga anak bos saya tanya, staf saya tanya, dia bilang, ini Menir, semuanya baik, sedang baik. Tapi mereka bilang, nggak terlalu baik seperti biasanya. Dan saya tidak merasa bahwa ada sesuatu akan terjadi hari itu. Terus saya berdoa kepada Bunda Maria, Ibu, saya merasa hari ini ada sesuatu yang tidak beres dengan saya. Tapi saya percaya dengan perlindunganmu semuanya akan baik. Saya akhirnya memutuskan pulang ke rumah lebih awal. Begitu saya pulang dengan skuter, persis di persimpangan saya ditabrak. Saya terlempar kira-kira ada sekitar 50 meter. Tangan kanan saya ini patah ke belakang. Tangan kiri saya patah ke belakang semua. Terus saya masih sempat bangun. Terus saya minta mereka telepon ke ambulans. Lalu ambulans ambil saya. Terus saya balik ke istri saya. Saya bilang, Nike, saya di rumah sakit. Semuanya dalam keadaan baik. Ada apa? Saya bilang, saya nggak apa-apa. Datang ke rumah sakit. Saya ada di rumah sakit. Begitu rumah sakit, saya sama Tuhan, sama Bunda Maria, semua terjadilah menurut kehendak-Mu. Begitu saya ke rumah sakit, hasil ronsengan, kedua tulang tangan kiri saya patah. Dan saya diberi lagi kesempatan untuk pulang ke rumah, belum boleh operasi pada hari itu, karena ada 3 anak kecil sedang antri. Jadi saya harus di-cancel karena anak kecil di Belanda diutamakan. Saya kembali berdoa, lalu saya pulang ke rumah. Begitu 3 hari kemudian, saya dioperasi. Saya ada mengalami operasi 3 kali, saya ada sekitar 16 skru di tangan saya sampai hari ini. Dan ternyata, di balik semua ini, Bunda Maria punya rencana indah buat saya ternyata, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Istri saya punya travel untuk ke tempat ziarah, dan saya tidak bisa ikut dengan istri saya ke semua tempat. Tapi dengan adanya kecelakaan ini, saya diberikan kesempatan oleh pekerjaan untuk dari perusahaan untuk diam di rumah selama 2 tahun. Dan selama saya diam di rumah 2 tahun, saya di belakang layar bantu istri saya untuk bawa semua teman-teman ziarah ke Israel, Fatima, ke Lourdes, dan juga kami ke Bosnia Herzegovina, dan kami juga sempat bawa beberapa ziarah ke tempat jalannya Paulus. Jadi ternyata Bunda Maria punya rencana indah di sini buat saya, membantu istri saya untuk membawa teman-teman yang mau berziarah ke beberapa tempat seperti di Bosnia Herzegovina dan di Fatima. Tapi karena tahun ini kami ada sedikit masalah di semua tempat, jadi kita ziarah tahun ini ditiadakan. Jadi Bunda Maria ada setiap saat. Jika kita minta, maka kita akan diberikan. Jika kita percaya, Tuhan akan buka jalan buat kita. Jadi, semua itu ada pada Rosari, ada pada kita. Jadi, marilah kita selalu berdoa dan mohon kepada Bunda Maria, agar Bunda Maria juga bisa meneruskan doa kita pada Putra yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian sekilas dari saya, teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Edward. Sharing pengalaman nyata yang dialami beliau sendiri. Dari pengalaman celakanya, memang sekarang udah dalam proses pemulihannya. Saya kebetulan waktu kunjungi di Rotterdam juga masih proses pemulihannya, sehingga belum bisa nyetir waktu itu. Ya, oke. Luar biasa Tuhan kita. Ada yang angkat tangan, Suster Marcelina, silahkan Suster Marcelina. Terima kasih Pak Terjo, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih banyak, saya senang bisa dengar secara langsung suara dari Ibu Lisa. Selama ini hanya mendengarkan lagu, ya lihat sebagai penyanyi, tapi malam ini sepertinya Ibu Lisa ada di Maumere juga. Aduh suster, pingin sekali saya ke Maumere. Pengalaman nanti kita arrange ke Maumere. Ya. Kami searea dengan Pater John. Kalau Ibu Lisa datang, pasti kami akan tarian penjemputan Hegong di Aduh, senang. Pengen lihat suster menari. Baik. Saya juga punya pengalaman yang kurang lebih sama dengan Ibu Lisa, juga dengan Bapak Mama yang sudah sharing tadi. Sebagian besar suster SSPS juga SVD yang ada dalam sharing ini sudah kenal siapa saya. Kedekatan dengan Bunda Maria itu saya alami sejak kecil, sejak 2-3 tahun belajar bagaimana doa Salam Maria dari ibu saya.
Setiap malam kami ada doa bersama dalam keluarga. Saya berasal dari daerah yang sangat dingin. Bangun pagi-pagi 4:30 kami harus doa rosario 5 peristiwa. Jadi sampai sekarang kalau tidak doa rosario itu saya rasa ada yang kurang. Waktu saya SMP juga SMA tinggal di asrama, tidur malam saya harus doa 5 peristiwa sekalipun ibu asrama sudah off kan listrik, saya harus doa 5 peristiwa. Sampai sekarang kalau saya ada kesulitan, mujizat terlalu banyak, kadang-kadang saya hanya pergi pegang kaki Ibu Maria, Bunda Maria, saya bilang, ya Bunda engkau tolong Kak, dan selalu tolong. Jadi saya merasa Mama Bunda itu ibu yang sangat dekat, seperti yang dikatakan oleh Ibu Lisa tadi, dia hadir pada waktunya, bahkan hadir juga ketika saya tidak sadari kehadirannya. Jadi mujizat terlalu banyak, setiap hari saya alami, ibu yang luar biasa. Lalu itu juga yang menguatkan saya menambahkan sharing saya dengan Ibu Maria Angela. Saya juga mengalami kehilangan seorang kakak satu-satunya. Jadi sekarang ibu saya umur 75 tahun hidup seorang diri, sudah menjanda selama 40 tahun. Jadi yang hidup sekarang tinggal saya dan adik saya yang pastor. Jadi saya kehilangan saudara saya 1 tahun setelah saya kaul kekal 2005. Dia meninggal umur 39 tahun karena sakit asma. Dia satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga menjaga mama saya. Jadi bisa membayangkan bagaimana meskipun saya seorang suster, sangat-sangat sakit, sedih, kehilangan. Tapi Mama Bunda menguatkan saya. Dia memberi saya 1-2 inspirasi permenungan yang menguatkan saya begini. Sampai sekarang, sejak kakak saya meninggal atau keluarga dekat, saya selalu punya pikiran begini. Kalau mereka sudah meninggal, kehadiran mereka tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu juga ketika saya studi di Roma, baru tiba 5 hari di Roma, oma saya yang paling dekat dengan saya meninggal. Saya baru tiba dan dia meninggal. Padahal dia janji harus hidup 10 tahun lagi sampai saya pulang. Herannya saya tidak menangis, sekalipun suster-suster dari Indonesia menangis bersama saya, karena saya merasa kalau oma saya hidup, dia ada di Indonesia, saya ada di tempat ini. Tapi kalau dia meninggal, mereka menjadi saya punya security. Saya selalu analogikan begitu. Jadi yang menguatkan saya, oh ya kakak saya itu, bapak saya yang sudah meninggal, mereka itu saya punya security, saya punya malaikat. Jadi orang kudus pertama yang saya minta bantuan itu adalah bapak saya, kakak saya, oma saya, keluarga saya yang meninggal. Sehingga saya kalau saya menangis dan sedih, saya merasa mereka menertawakan saya. Aduh Marcelina, kenapa engkau sedih? Kami sedang rangkul engkau, kami dekat dengan engkau. Engkau tidak sadar itu. Jadi sekarang kalau orang meninggal itu saya menangis tidak seperti dulu lagi. Tapi itu Mama Bunda yang selalu memberi saya inspirasi untuk selalu melihat, Marcelina, tidak ada apa-apanya engkau punya penderitaan. Seperti Ibu Lisa katakan tadi, kalau kontemplasi tentang Bunda Maria punya penderitaan itu tidak bisa diterima dengan akal saya, tapi hanya bisa diimani dan kagum. Mama Bunda, engkau memang luar biasa, dan bangga menjadi orang Katolik bisa kenal seorang ibu dan Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya kembalikan Pater John. Oke, terima kasih Suster Marcelina untuk sharingnya. Memang Suster sendiri mengalami mujizat ya, soal sakit yang pernah dialami, yang semua kami SVD SSP tahu situasinya, tapi boleh dibilang kesembuhan Suster ini boleh dibilang mujizat juga. Tentu peran Bunda Maria dan juga Allah Tritunggal. Jadi terima kasih untuk testimoninya. Oke, tentu masih ada banyak kisah yang mau diceritakan, ada banyak pertanyaan yang mau disampaikan. Sayang kita dibatasi waktu ya, sehingga untuk pertemuan malam ini
Mungkin kita tutup dengan satu pertanyaan untuk Bu Lisa. Bu Lisa bisa cerita ke kami ya, kenapa dari sekian banyak lagu rohani, Bu Lisa lebih prefer untuk nyanyi lagu Maria. Lalu kalau nggak salah Bu Lisa pernah cerita bahwa lagu-lagu Maria itu bukan sekedar dinyanyikan, tapi punya pengalaman pribadi. Mungkin bisa diceritakan ke kami. Silahkan Bu Lisa. Iya, Romo, suster, Bapak Ibu semuanya. Saya punya 2 album ya, lagu Maria. Karena kalau 1 album, 2 album aja nggak cukup, Romo. Masih banyak lagunya yang bagus-bagus yang belum saya masukkan, gitu ya. Jadi ada 2 album, yang satu memang lebih yang lagu-lagu Indonesia semua ya. Nah, album yang kedua saya tambah dengan lagu yang Latin gitu. Terus ada juga yang bahasa Jawa gitu. Kalau yang album pertama kebanyakan dari Mada Bakti, Puji Syukur ya, yang Mada Bakti kebanyakan. Itu yang udah lebih akrab ya di telinga kita. Kakak saya juga yang bantu untuk pilih-pilih lagu-lagunya. Ya, jadi kakak saya lebih banyak nih yang Mada Bakti yang lebih bagus-bagus gitu. Yang memang dari kecil biasa kita nyanyikan ya. Gitu. Masih banyak lagi ada yang teman-teman juga yang ciptakan lagu Bunda Maria berdasarkan cerita mereka ya, apa yang mereka lihat dari Bunda Maria gitu. Itu juga ada beberapa yang belum saya menyanyikan gitu. Ya, jadi saya merasa bahwa pujiannya begitu indah ya, seindah Bunda Maria ya. Jadi itu yang membuat saya begitu kagum, cinta ya. Banyak lagu-lagunya yang menguatkan dalam segala peristiwa. Gitu, Romo. Oke, terima kasih Bu Lisa. Kalau diminta suara emasnya untuk kami saat ini, kira-kira lagu apa yang mau Bu Lisa nyanyikan untuk kami saat ini? Ya, akapela. Silakan. Apa, Bapak Ibu ininya apa? Pasti punya lagu favorit sendiri-sendiri ya. Ada ya namamu Maria. Ave Maria. Ya, ada itu Bunda yang ku cinta. Lagu Ave Maria. Ada Ave Maria. Ave Maria yang mana? Maria. Ada Ave Maria Pance, engkau yang dipilih Allah Ya, itu. Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih, tiada bercela. Engkau Bunda Amat yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Bersama-sama. Ave Maria. Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu, panjang segala masa. Ave Maria. Ave Maria.
syukur kepadamu Tuhan yang selama-lamanya. Halo. Puji Tuhan, kita tepuk tangan untuk Bunda Maria yang sungguh luar biasa mendampingi kita, Terima mendoakan kasih kita. Ibu Lisa. Terima kasih Romo, untuk suara emasnya. Suster, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk sharing-sharingnya dari Suster, Romo, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bu Lisa. Yengki, itu Lumajang. Itu bisa tolong yang dimatikan speakernya. Ibu Lisa sudah sharing. Nanti setelah doa bersama baru kita ini ya, kita share. Oke, terima kasih untuk semuanya. Karena kita dibatasi waktu, tentu masih ada banyak ini, masih juga ada yang mau join nih. Jadi malam ini kita semua tadi sampai angka 132, tapi kemudian ada yang sudah left. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tentu masing-masing kita mau sharing pengalaman kita masing-masing. Hanya kita dibatasi waktu. Karena itu kita sekali lagi mau ucapkan terima kasih untuk Bu Lisa yang sudah meluangkan waktu untuk kami di komunitas pencinta Sabda Allah dan juga saudara-saudari yang bergabung, baik yang di dalam Indonesia, di luar negeri, di Belanda, di Portugal, di Amerika, di Bolivia, di Chile tadi saya lihat ada juga, di Filipina, juga Timor Leste, saudara-saudara semua. Akhir kata, kalau mau boleh dirangkum sharing Bu Lisa, kita boleh kita katakan gini, sebelum semua pengalaman suka duka yang kita alami saat ini, Bunda Maria sudah lebih dulu mengalaminya. Karena itu Bunda Maria mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Mengutip kata Yesus beberapa hari lalu, mintalah maka akan ketuklah maka bukakan, carilah maka dapat. Nah, kiranya sharing dari Ibu Lisa ini dan juga saudara-saudari yang lain meneguhkan kita supaya kita apapun situasinya senantiasa menaruh harapan pada Tuhan yang tidak pernah menyangkal kita, pada Tuhan yang tidak pernah menutup pintu untuk kita, pada Tuhan yang selalu menyayangi kita, yang selalu mau meneguhkan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Untuk itu, mari kita memohon rahmat berkat Tuhan untuk kita semua. Saat ini juga kita menyerahkan seluruh kita. Hari ini juga seorang ada santo kita baru juga mendoakan kita, dan juga semoga kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Untuk itu saya akan langsung memimpin doa penutup ini. Mari kita menyatu hati batin. Kita mendoakan Ibu Lisa yang sudah meluangkan waktu sharing untuk kita, juga untuk saudara-saudari. Ada beberapa yang hadir di sini juga yang saat ini sedang berjuang dengan pengalaman sakit, pengalaman tantangan kesulitan. Juga kita semua serahkan situasi kita. Baik, mari kita memohon rahmat Tuhan membantu kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Pencipta, Penebus, Penyelamat, dan Penyelenggara. Terima kasih untuk momen berahmat malam hari ini. Dikau mengumpulkan kami dari tempat kami masing-masing untuk boleh satu sama lain, untuk saling menyapa dan juga saling membagi pengalaman iman kami masing-masing bersama Dikau.
Terima kasih juga Dika boleh mendatangkan Bu Lisa Arianto bersama kami dalam Zoom meeting ini. Kami memohon rahmat berkat khusus untuk hamba ini, agar kiranya dari hari ke hari, Dika memakai hamba-Mu ini untuk menjadi pewarta kabar gembira, membawa banyak orang untuk semakin dekat dengan Dikau. Semoga Dikau merestui semua perjuangan hidup karya dan pengabdiannya. Berkat rohani dan jasmani kami pinta untuk keluarganya, untuk seluruh perjuangannya. Akhirnya ya Tuhan, untuk kami semua, para peserta yang hadir saat ini, Tuhan tahu masing-masing situasi kami, apa yang kami butuhkan, apa yang kami dambakan, apa yang sangat kami perlukan. Kami yakin dan percaya dalam kasih dan kuasa-Mu yang Maha Kuasa, Tuhan membantu kami masing-masing dalam situasi yang sedang kami alami. Yang sakit Dikau jamah dan sembuhkan ya Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria. Yang lagi menghadapi tantangan kesulitan, kiranya Tuhan dengan cara-Mu meneguhkan, menguatkan kami, sehingga kami makin percaya akan sabda-Mu. Datanglah padaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Untuk kami semua yang bergembira, bersuka cita, segala berkat-Mu, Tuhan naungi dan terus memberkati kami semua. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan seluruh siara hidup kami selanjutnya, Ibu Lisa sekeluarga, dan juga kami semua yang sangat mengharapkan kasih dan berkat-Mu, semoga turun melimpah, memberkati kami semua. Dan sebelum memberkati, memohon berkat-Mu ya Tuhan, bersama Bunda Maria kami satukan seluruh doa, niat, dan harapan kami. Salam Maria, salam Maria, Dan Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, Dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. kami mati. Amin. kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan sekalian semua yang telah mengambil bagian dalam pertemuan berahmat ini, Ibu Lisa sekeluarga, seluruh dan pengabdian hidup kita selanjutnya diberkati, dilindungi melalui perantaraan Bunda Maria dan diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak, Pater. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Lisa, Semua. semuanya. Sampai jumpa lagi. Kita foto bersama dulu, mohon saudara-saudara yang videonya dibuka, tolong buka videonya, kita mau foto bersama. Ya. Gresia, terima kasih setia menemani Bu Lisa. Terima kasih Ibu Maria, Bapak Melki, Ibu Sumar, kita foto bersama Ibu dulu. Clara, Ya, tolong buka videonya. Surya, Sister Karen, Bapak Teddy, Ibu Rahmawati, Bapak Martin, Pak Heri, Ibu Lisa, terima kasih. Selamat Pak malam. Antonia, Terima kasih Romo. Suster Mawartina, Selamat malam Ibu Lisa. Terima kasih Ibu Selamat Lisa. Ina, Terima kasih. Suster Mardes, Bu Lisa, Suster Teresia, Suster Martina. Oke. Host, Bisa tadi ada acara Ibu itu juga lah Bu ya, Florencia. Hari Raya Anak-anak Internasional itu Bu ya. Iya, Tadi di Hidup sore. TV ya. Betul. Saya sempat lihat tadi Bu. Oh gitu. Bagus banget acaranya Bu. Terima kasih. Saya bantuin aja itu Ibu Pak. Lisa minta lagu-lagunya, lagu-lagu rohani. Oh ada semua di YouTube Terima Ibu. kasih Romo. Ada di YouTube. Oh ada di YouTube ya? Iya, coba cari Iya. aja Lisa Ya, Arianto. terima kasih Bu Lisa. Iya, lagu Maria atau apa gitu. Ada semua di sudah situ. foto bersama, co-host. Siap. Sudah Bu. Oke, sudah oke. Terima kasih semuanya. Oke.
Sis Maria, Suster semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi. Pagi Pagi semua. Amerika. Dan selamat pagi orang Amerika. Siang Jerman. Dari Kanada. Iya, selamat malam. Siang Portugal. Malam Indonesia. Siang Portugal. Selamat See you. Portugal, selamat pagi Bolivia. Very baik. Selamat Bolivia. Pagi. Terima kasih. Mungkin mau bergabung ke Selamat komunitas. pagi Bolivia. Selamat pagi yang di Bolivia, di Amerika. Aduh, senangnya ya. Kita udah kayak Selamat keliling-keliling pagi. Selamat dunia ya. malam. Selamat malam Bu Lisa. Kapan-kapan ke Portugal lagi? Aduh, pengen sekali deh saya.